Hai, seperti biasanya buat kalian yang merasa terlalu berisik suara saya, bisa nonton video setelah ini, video tentang yang sama kayak ini tapi nggak pakai suara dubbingan. Semuanya akan aku tulis linknya di deskripsi di bawah ini. Oke. Dan rumah kali ini adalah ukuran 3 x 12 meter. Tentu saja yang udah beberapa kali di request oleh Marisa Pratiwi, yaitu rumah dengan 3 x 12 meter, ada 3 kamar tidur, kamar utama menghadap balkon, 1 WC atau kamar mandi. Oke, jadi ini adalah penampakan fasadnya seperti ini. Ada 2 lantai, tentu di atas ada balkonnya dan ada sedikit tempat untuk menaruh tumbuhan atau mungkin bisa untuk menjemur kasur kapuk. Oke. Dan dengan atap pelana seperti biasa. Nah, di sini adalah pintu menuju balkonnya, itu menggunakan sliding door yang full sama kaca di sana. Jadi bisa berlaku sebagai jendela juga dan cahaya bisa masuk di kamar ini dengan selamat. Oke. Dan rumah ini tentu saja ukurannya 3 x 2 meter aja. Jadi dia sempit, bisalah cukup untuk kasur, lemarinya, dan bisa diletakkan TV di sana. Dan beginilah penampakannya untuk kamar utama kali ini. Nah, jangan lupa di bagian yang kosong-kosong bisa diberikan beberapa hiasan atau mungkin lampu tumbler atau lukisan, bisa saja. Dan jika berkenan bisa juga memasangkan TV seperti ini. Jadi kehidupan di kamar bisa lebih berwarna. Dan ini untuk pintunya, dan dia agak menjorok ke sana agar bisa memperluas penampilan di kamar utama ini. Dan tentu saja mari kita menuju ke kamar kedua. Di sebelahnya kamar utama ini tentu saja adalah kamar kedua. Dan di sini kamar ini ukurannya adalah 2,5 x 2 meter aja. Jadi dia adalah lebih sempit daripada kamar utama tadi. Ya, selisihnya hanya sedikit lah. Sehingga fasilitasnya pun masih bisa lah 11-12 sama si kamar utama tadi. Cuman di sini tidak terdapat balkon. Sebagai gantinya adalah diberikan jendela yang besar sekali di sampingnya menuju ke samping rumah. Itu pun kalau samping rumah itu bukan rumah orang lain, bukan tembok, jadi masih bisa lah untuk diberikan jendela di sana. Nah, ini adalah lemari, serta di atasnya lemari bisa digunakan sebagai rak-rak untuk menyimpan buku, tulis ataupun buku bacaan yang lainnya. Nah, ini dia penampakan dari atasnya untuk penampilan di kamar kedua ini. Dan di sini aku juga menempatkan televisi di sana, ya biar adil gitulah ya sama kamar utama, fasilitasnya sama. Kalaupun jika ingin lebih murah daripada TV ini, ya bisa memakai LCD atau apapun lah ya. Oke, mari kita pergi ke tempat lainnya. Dan di sini adalah ruangan kosong, alias tempat untuk tangga. Tempat berlalu lalang ya, tempat menuju ke lantai 1 atau tangga, dan sebelahnya tangga adalah sebenarnya dia adalah ruang kosong. Bisa juga digunakan sebagai WC atau kamar mandi. Tadinya sih mau bikin WC atau kamar mandi di sini ya. Karena gimana ya, kehidupan orang itu sebagian besar di kamar sih kalau misalkan di masa-masa sulit, masa-masa corona begini kan. Jadi pada mengisolasi diri. Dan kalau di rumah itu kebanyakan enaknya memang ya jadi kalau males-malesan gitu. Cuman setelah dipikir-pikir itu nanti kalau kamar mandi di atas, kalau ada tamu dan numpang ke kamar mandi, numpang ke kamar kecil, susah dong. Makanya itu jadi di sini
ruangan kosong aku alihkan sebagai ya bisa juga untuk ruang TV ataupun ruang hobi. Jadi di situ aku kasih beberapa peralatan yang bisa untuk menunjang hobi kalian. Kalaupun kaliannya hobi melukis ya bisa diletakkan papan lukis di sana atau kanvas-kanvas dan lain sebagainya. Ini adalah kamar ketiga, yaitu kamar terakhir dari rumah ini. Ukurannya adalah sekitar 2 kali 3 meter atau 2,5 ya. Agak lupa sekali, mungkin 2 kali 3 meter aja. Nah, dia fasilitasnya itu sama kayak kamar kedua tadi, dengan jendela yang sangat besar tanpa balkonnya, serta begitulah ya, TV dan lain sebagainya. Tuh, ini penampakan dari atas untuk menuju ke lantai 1. Wow, nampaknya aku tadi salah ya, nggak gambar railingnya. Dan ini adalah lantai 1. Di sebelah kanan tadi ada seperti pintu teguk begitu. Nah, itu adalah pintu untuk garasinya. Jadi menggunakan rolling door gitu untuk ke garasi. Dan garasinya sih kecil, hanya muat untuk motor. Begitulah ya. Nah, ini aku ada gak sedikit malpraktek. Tadinya mau warnain hitam untuk si pintu aja ya, tapi ternyata kejadian seluruh tembok adalah warna hitam itu. Nah, ini adalah pintu yang tembus ke garasi ya. Garasi ini bisa muat untuk beberapa motor. Aku kasih pintu ke dalam juga ya, biar nggak usah keluar-keluar. Jadi kalau habis masuk dari garasi bisa tutup pintu garasinya dan masuk ke rumah lewat pintu yang tadi aku tembus itulah ya. Kenapa sih dibikin garasi? Kan biasanya orang-orang bikin desain rumah itu pakai carport gitu ya. Hello, dan sekarang itu masa-masa sangat miris sekali, banyak sekali maling. Jadi langkah baiknya bikin garasi walaupun kecil untuk para sepeda motor itu. Dan selanjutnya adalah ruangan berikutnya, di sampingnya si garasi alias di belakangnya si garasi. Nah, ruangan ini tentu saja yang ditunggu-tunggu adalah WC. Nah, untuk ruangan WC ini lebih besar dari WC-WC yang ada di video-videoku sebelumnya. Ini adalah ukuran 1,3 meter dikalikan 2 meter. Wow, luas sekali, ya kan? Ya dong, luas banget. Nah, bisa cocok untuk WC duduk serta ini apa tadi? Showernya. Bisa juga pakai bak mandi sih, tapi kalau pakai shower harus ada tandon air di atas begitu. Nah, kalau bikin tandon air di atas, lantai paling atas alias lantai 3, kalian harus perhatikan dulu pondasinya ya. Pakai pondasi footplate dengan penulangan yang sesuai standar SNI lah ya. Harus dihitung besarnya kolom, besarnya tulangannya, jangan sembarangan, karena kalau roboh, wow, bisa berabe, nyawa melayang, tetangga susah ngevakuasi, wow, sedih banget. Oke. Dan setelahnya si apa itu tadi, kamar mandi, di sini bisa juga disebut sebagai ruang keluarga ataupun ruang tamu. Cukuplah untuk 2 sofa serta karpetnya. Jangan lupa diberi hiasan sedikit seperti lukisan, dan meja sudut itu bisa digunakan untuk tempat menaruh camilan serta minum-minuman. Nah, begitulah. Oke, dan setelahnya si apa ini namanya, ruang tamu, belakangnya tentu aja si dapur. Nah, biar tidak kelihatan berantakan si dapur ini dan ruang tamu dipisahkan oleh partisi itu. Tapi sebenarnya partisi ini ada fungsinya loh. Dia bisa dibuka alias dicopot ketika kalian itu butuh meja makan. Nah, ini dia. Kalau kalian makan butuh meja di sini, ini bisa digunakan sebagai kitchen set, ini bisa digunakan sebagai meja makan juga. Nah, partisinya diambil dan di sebelah sananya dikasih beberapa kursi, ya bisalah untuk makan 4 orang berhadap-hadapan. Dan satunya menghadap ke kompor tentu saja. Nah, makanya di bawahnya itu agak berlubang. Nah, itu untuk menyimpan kursi-kursi untuk makan. Nah, ini adalah keseluruhan si apa ini namanya,
dapurnya itu. Dan di bagian belakang dapur, pintu untuk menuju ke dulap belakang ya seperti video-videoku sebelumnya, dia didesain dengan full kaca. Tentunya pintunya adalah sliding door gitu, jadi di luar sana bisa untuk laundry area, ditaruh mesin cuci dan jemuran baju dan lain sebagainya. Nah, di bawah tangga ini, waduh, ternyata kan aku lupa untuk gambar railingnya. Harusnya pakai railing dong biar aman. Nah, di bawahnya tangga ini bukan tanaman beneran ya. Kalau tanaman beneran ditanam di situ pastinya mati. Jadi pakai aja tanaman sintetis. Yang penting kelihatan bagus gitulah ya. Oke, dan terima kasih yang udah nonton. Bye bye.